Oke guys, welcome back ya. Di kali ini saya membuka podcast ini ya. Woi, jangan ketawa dulu, ini lagi opening ini. Di Free Talk Dialog. Kali ini ya kita akan membahas sesuatu yang biasa aja sih. Cuman kita baru bahas nih ini. Kita akan bahas masalah apa? James? Saya lupa ya. Oke, kali ini kita ngebahas ini nih. Ini gua kenalin dulu, ini teman-teman lagi nih yang di musik ya. Kenalin lagi ya. Iya, di sini ada gua Dik James, terus di kali gua ada siapa ini? Afif yang tadi opening. Opip udah opening, terus ada siapa? Stefan. Enggak. Akbar. Akbar, dan yang terakhir Ada Justin drummernya. Anjing. Nah, kali ini selain ngemusik kita bakalan bahas terkait menikah. Dimana menikah ini pandangan dari anak-anak Gen Z ini gimana nih gitu. Coba dibuka. Gua kasih buka gini lah. Menikah itu bisa wajib, bisa haram, tergantung kesiapan. Tuh. Menurut kalian dengan umur kalian yang sekarang, apakah kalian udah siap menikah dan gimana cara pandang kalian tentang pernikahan? Nah. Coba dari siapa dulu nih? Ayo. Gambre. Afif dulu ya. Ayo, Afif. Siap menjawabnya. Oke. Menurut saya ya. Saya. Orang Sunda pisan ya, saya. Mana cek abdi manya? Kayak gitu. Ya, oke. Biasa aja. Di posisi gua sekarang. Menikah biasa aja, para. Dengerin dulu. Oh iya, silakan. Wajib foto. Sok. Oke. Menurut gua pribadi ya di posisi gua sekarang jujur belum siap menikah. Karena menurut gua pernikahan itu kan sakral ya. Ya, betul. Bener yang tadi kata Bang James bilang, ya bisa wajib, bisa haram hukumnya menikah tuh. Bisa wajib menurut gua kalau kita sudah mampu, siap secara mental, secara materi, terus kita udah punya pasangan juga, wajib. Oh iya, kita paling menikah. wajib memang punya Berarti, pasangan. berarti yang jomblo yang single haram ya? Haram nikahnya. Mau nikah sama siapa? Emang enggak? Iya. Menikah sama siapa? Ya? Misal kamu Fit mau menikah nih. Enggak ada pasangan. Gimana itu? Masa nggak apa-apa, saya nikah dulu aja sendiri, nanti pasangan saya yang nikah dulu. Nanti Nah. nggak bisa kan? Nikah tuh Nggak bisa. bareng-bareng kan? Nah. Iya. Bener sih. Bener. Bisa haram. Enggak salah. Bisa haram kalau kita benar-benar kita masih terombang-ambing hidupnya ya. Iya. Terombang-ambing nih. Iya. Secara materi kita belum siap, secara mental belum siap, nanti imbasnya kan ke istri kita, ke anak kita nggak bisa menafkahi dan lain-lain. Nah, itu haram. Itu hukumnya. haram. Ya. Iya. Jadi aja secara saya diam lah kamu. Iya. Ya. Jadi itu Gimana marahin terus ya? berisik nih orang. Siapa sih? Gitaris sih. Ini emang bikin onar mulu ya. Nah, jadi gua pribadi sekarang belum siap menikah ya. Oke. Karena biasanya nih Gen Z tuh nggak tahu sih ya, ini yang di lingkungan gua aja nih ya. Gen Z tuh rata-rata dia tuh gak mau cepet-cepet nikah. Yang kalau di lingkungan Iya. saya pribadi ya. Biasa. Harus ketawa mulu. Si kasar gitu. Tapi ada aja yang nikah cepet, cuman Ya mungkin udah siap. ya udah siap mungkin Iya. ya. Tapi ada aja sih yang gak siap mah ya. Yang dicerai cepet ada ya. Enggak. Ya gitu. Ya gitu. Iya. Kalau menurut gua Gen Z tuh biasanya rata-rata santai dulu lah gitu. Ya. Kita cari duit dulu baru nikah. Ya kan tadi gua bilang kan. Mapan dulu. Mapan dulu, bisa wajib, bisa haram tergantung situasi dan kondisi. Nah, oke. Oke, itu dari Afif tuh. Nah, dari kita berurutan aja lah ya. Ya Iya, berurutan. boleh. Menurut Akbar gimana nih, Akbar? Haram hukumnya. Haram aja. Langsung kontroversi ya. Enggak. Menikah adalah haram gitu. Nikah haram. Langsung finger statement yang mengundang. Iya. Ya bisa haram, bisa enggak. Cuman kalau menurut gua ya. Bentar, ini bukan konten ASMR. ASMR. Nah, orang juga bingung. Orang pandangan orang juga bingung sih. Maksudnya diri orang Karena ketutupnya matanya ya. ya. Saya ngelihat pandangannya tutup. Kalau ditanya orang udah siap menikah atau belum? Wah, lightingnya. jadi biar terlihat kan. Ini lighting nyala ya. Jadi mati. Terus. Orang belum siap kalau untuk menikah. Saat ini. Kenapa? Jadi Apa tadi yang apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya apa ya?
ya belum siap dari finansial. Iya. Emang nggak ada cewek sih sebenarnya. Gini. Ya. Gitu juga. Iya. Terus menurut orang menurut gua ya. Yang gimana tuh? menurut orang Gen Z menghadapi atau menyikapi sesuatu pernikahan tuh mereka tuh kayak misal di lingkungan orang, jangan lingkungan orang sih, dulu saudara-saudara orang yang menikah 50% dari mereka cerai. Ya. Saudara ya? Ya, saudara. Itu teh Gen Z. Gen Z. Oke. Karena belum siap. Ya, kalau yang 50% itu mereka emang udah siap lah. Ya, Kalau yang 50%-nya lagi kayaknya enggak 50% deh. Kayaknya 80% Oh. yang cerai. Berapa deh? Coba saudara lu berapa? Bentar ya, orang tanyainnya kenapa mereka usah, cerai. nggak usah. Kenapa alasan cerainya? Orangnya berapa? Tanyain Saudara lu aja sama siapa cerainya. Kira-kira aja total kira-kira. ada berapa? Total misal rata-ratain aja ya. Ada 200. Enggak kurang lebih berapa? 400. Ada Banyak saudaranya. iya dari Di mana-mana anak ya? gua orang udah 15. kayaknya lebih dari 10 deh Lebih yang dari udah 10 nikah. Tuh. berarti 8 orang. Ya yang 8. Iya makanya kayaknya lebih kayak. Ya 8 orang deh. Oke. Oh 11 orang deh. Lumayan juga ya, banyak. Iya. Dan itu semuanya Gen Z. Gen Z. Oke. Kelahiran yang 98 sama yang 2005 yang terakhir tuh yang udah nikah. Cewek cowok itu. 2005. Cewek. Oke, wajar. 20 Cewek. Kayaknya mereka itu belum siap dalam mental sih kayaknya. Kebelat sebenarnya. Kayaknya mereka tuh udah nafsu. Iya, Nafsu. Iya, kan nikah dengan niat Iya. nafsu itu kan Nggak- haram, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Mereka tuh dari finansial mereka belum stabil, mentalnya juga labil. Titik Stabil juga masih labil kemana-mana ya. Ah. Ya, Ya masih- kemana-mana tuh gimana sih? Kemana-mana tuh kan dia nggak selalu di situ posisinya, ganti-ganti kemana-mana. Nah, itu orang biasa juga yang udah nikah juga kayak begitu. Ya tadi saya Jelas lagi. Yuk lanjut. Iya. Sampai mana orang? Nikah Itu itu. tadi Ya saudara. nikah. Saudara. Iya. Yang orang lihat tuh mereka tuh belum siap mental. Kayaknya Gen Z ini tuh kalau untuk urusan nikah mereka cuman nafsu doang. Oke. Kebanyakan. Iya. Ya itu ya di Kebanyakan ya, lingkungan benar. orang ya. Berarti kedikitan enggak? Mah, Ya saudara tuh teman kelas orang tuh. Mana tahu lah siapa. siapa? Inisialnya F. Nah, itu mah. Anjing. Oh. Berapa boleh diomong? Iya. Iya. Dia tuh nikah. Anjir ini. Orang sekolah gak ada yang tahu ya orang sekolah di mana kan. Gak ada yang tahu mana sekolah di Nggak IPB, gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Anjing bisa Disebut lagi. disebut lagi anjing. Sekolah di mana tadi? Orang mau ngomongin si itu tadinya Oh. nggak jadi ya. Jadi Udah, bisa langsung di aja. ini. Udah enggak ada yang denger juga podcast ini. Oh, udah. Dia tuh mereka tuh nikah karena kalau cek orang Sunda nama cilaka cil. Oh. Oh. MBA. Apa tuh? Merit by Itu accident. yang LeBron James, Michael Jordan. NBA. Iya, oke. NBA lanjut. anjing NBA. Nah, Terus? mereka tuh nikah karena Nicholas Jackson. jauh nikah. Sok aja, saya nyablak aja. Justru mereka tuh nikah sebelum kita lulus. Oh, Cuman dia yang tahu. Oh, belum lulus. Belum lulus. Nggak ada yang tahu. Wow. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Malah Itu pas kondisi orang lagi mah semua sekolah tahu. berarti. Hah? Ada yang Kondisi tahu. lagi sekolah. Lagi sekolah. Jadi si ceweknya tuh keluar. Karena udah Oh. Udah bunting. udah bunting. Ya. Terus beberapa bulan kemudian setelah anaknya lahir cerai. Oh, cerai. Cerai. Terus sekarang si cowok ini udah nikah, cerai lagi. Itu emang cowoknya yang goblok. Iya. Maksudnya. Ceweknya juga Iya sih, dua-duanya goblok. ya. Salah satu doang yang Iya, goblok. Ya bagi gua Gen Z emang belum siap untuk nikah. Secara emosional berarti Iya. ya. Secara emosional juga. Oke, next. Oke. Udah. Itu dari Akbar, pandangan Akbar. Coba dari Justin nih. Wah, keren banget anjing, gila. Bro, udah 4 podcast gitu terus, tiap Iya. Justin giliran ya. Tapi lucu kayaknya aja. Masih lucu. Orang dekat. Kalau dari Kurang kalau saya dekat. udah segini. Nah, udah. Kalau dari saya mah ya saya juga belum ini sih, kalau sekarang mah belum siap lah. Kan nikah tuh nggak gampang ya. Nikah mah harus banyak kesiapannya. Kesiapan yang tadi dibilang sama teman-teman sebelumnya, kayak emosional, Kesiapan finansial.
finansial dan mental dan lainnya dan lain sebagainya gitu. Harus nyari penghulu. Nggak usah dicari, Nggak, pasti ada. Harus RT RW juga Tapi- harus tahu. tapi maksudnya, terus saksi juga Terus kan. bangun itunya dulu, bangun fondasi. Iya, banyak. udah. Bener, Lanjut tak. Sewa WO. Kadang ada juga yang bahkan yang mental zaman dulu ya, kayak zaman sekarang kenapa Gen-Z pada pengen mapan dulu, pengen banyak uang dulu lah, karena tekanan keluarga, ada yang kayak gitu. Jadi masih banyak. Ya bentar gua kena Tapi ditunggu ketawa sih. Ayo tadi mau ngejok anjing ketahan. Mental anjing gini sendiri. nggak ada yang Mental maksudnya. Ngebayangin aja anjing ketawa sendiri gitu. Ini Ya, ada itu apa? intermezzo dikit guys. Ya, aduh ini nggak ada video, kalau ada video lucu banget. Ya itu tadi tekanan keluarga gitu, karena masih banyak mental orang zaman dulu yang nyuruh anaknya tuh yang nikah harus ada seremonial, Iya, yang harus ada yang terlalu maksain harus ada resepsi. Dangdut jadi Enggak masalah kalau dangdutnya mah kayak maksudnya tuh kayak harus yang ya harus nyewa gedung, terus yang kayak harus ngundang si ini si itu pokoknya tetangga aja yang nggak deket-deket amat harus diundang gitu kan, karena takut jadi omongan segala macam. Makanya itu yang jadi alasan kenapa Gen Z kayak menunda-nunda nikah gitu, karena ya tertekan sama ya kebiasaan-kebiasaan zaman dulu gitu, lingkungan ya gitu, budaya. terutama ini sih orang tua ya, Iya. orang tuanya mereka sendiri gitu. Makanya kenapa sekarang kan Gen Z tuh kayak suka bikin di TikTok tuh kayak bikin vite Marriage is scary. itu terus atau enggak kalaupun bisa nikah anjing. normalisasikan ini. Tapi emang iya marriage is scary loh, bener loh. Iya, tapi maksudnya banyak Gen Z yang over nggak sih kayak Enggak juga, ya itu kan beda-beda. ya maksudnya kayak jadi gimana ya jelasnya ya. Ya over tuh mungkin beberapa. Iya gitu. Ya pokoknya mah gini, ya kan itu ini ada waktu itu yang FYP yang normalisasikan menikah hanya di KUA. Nah yang kayak gitu tuh itu bagus, itu kalau dukung, itu bagus. itu mendukung, itu bagus. Jadi maksudnya nikah tuh kan bukan Intinya bukan di seremonial. iya, bukan di seremoni tapi kan prosesnya. Nikah tuh kan Setelahnya lah. iya, after marriage. after ininya gitu, setelah mereka ijab kabul Sah. segala macam Baru udah sah ya udah gitu. Itu bukan berhenti di situ nikah tuh, tapi terus aja sampai mereka punya anak, sampai mereka udah tua. Nikah tuh ya dijalankan, bukan hanya dirayakan kayak seremonial setahun satu kali seumur hidup gitu. Enggak, nikah tuh esensinya ya buat buat beribadah, buat tanggung jawab gitu. Tapi intinya mah ya mungkin ini siapa tahu kalau misalkan ada yang dengar orang tua gitu ya. Iya. Ya jangan terlalu menekan anaknya supaya cepet nikah. Jangan ngelihat orang lain kayak si ini udah nikah, kamu kapan nikah? Nah yang kayak gitu-gitu itu sering terjadi lah. Ya yang kayak gitu kan sering terjadi. Terus jangan, kalaupun anaknya udah pengen nikah, udah siap, tapi si anaknya secara finansial belum yang gimana banget, ya jangan dipaksakan bikin resepsi yang terlalu mewah gimana banget. Ya udah semampu anaknya aja gitu. Nah, Kayak gitu sih. Yang masalah marriage is scary, mana kan ngedukung nih. Marriage cuma scary, enggak, maksud orang tuh yang bodoh tuh yang kayak cewek-cewek yang kayak misal banyak tuh di TikTok gimana ya kalau nanti nikah tiba-tiba aku bosen sama pasangan aku. Oh, kayak gitu. Ya gitu maksudnya tuh. tolol sih. Nah, di TikTok tuh kebanyakan yang gitu, Jas. Marriage Makanya scary tuh. di konten Makanya- sebelumnya orang bilang cik stop nonton TikTok. Ya itu sekarang tuh marriage scary tuh kayak gitu kalau Iya, iya. bosen. Tapi faktanya di Amerika TikTok tuh udah diblokir. tuh Oh iya, kan dibilang benar ya, karena kayaknya. emang merusak kali ya. Iya, karena Sebenarnya- isinya kayak gitu. Kayaknya sebenarnya bukan karena aplikasinya sih. Emang bukan, ya penggunanya. Ya mungkin di samping ada tendensi dengan kondisi Iya. geopolitik sekarang. Yes. Bisa. Oh iya benar, karena itu kan kebijakan yang baru kan. Nah, tapi memang secara objektif juga kalau nggak salah pernah baca artikel ini guys,
Guys, kalau kalian lihat nih, tangannya tuh pada nggak bisa diem guys. Naon asup? Titanic boy. Naon asup? Iya, asup kudu Eta doang kan? Kan orang HP. Apa anjing kacang? Iklan dulu sebentar tuh. Ini si Justin receh banget kalau soal-soal kayak gini nih anjing. Aja gimana ada videonya rame nih aja. Aduh, iklan. Bener video bener anjing. Oke. Tut iklan. Pause. Tunggu. Ya, nah itu dari pandangan Justin ya. Tadi setelah iklan dari Ya, betul. Tupperware. Tutupnya jatuh ke air tapi nggak tahu kenapa lucu banget. Padahal mah biasa aja. Aja sih kayak gitu. Tapi kalau menurut gua sih pandangan dari teman-teman emang relate lah, karena seperti di konten-konten sebelumnya gua shows bahwa kalau gua tuh kan seorang duda gitu ya, udah sempat mengalami pernikahan. Tenang. Iya. Yang buat itu. Sehingga dan gua ngerasain banget gitu kan ya, pernikahan tuh seperti apa, setelah kehidupan setelah akadnya gitu kan. Beberapa tahun gua lewatin, kurang lebihnya mungkin di hampir 5 tahun, dan menikah tuh memang sebenarnya sebuah pengabdian kalau bisa gua bilang. Menikah itu emang mengaitkan diri sendiri dengan orang lain, dan itu tuh Iya. udah pasti kayak gitu. Betul. Gitu. Mungkin dengan perkembangan zaman dan budaya-budaya dari luar masuk sih, kadang ada cara yang menikahnya tuh beda guys. Oh gitu. Jadi gua ada beberapa kasus teman-teman yang cara menikahnya tuh bebas banget gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi suami dan istri teh kayak bebas banget aja, kayak nggak ada keterikatan tugas sebagai suami, ada ini sebutannya apa? sebagai istri. Open ya. Miniset. Open relation. Enggak ada sebutannya Open bukan relation. Iya gitu. Tapi ada sebutannya house. open marriage gitu. Open marriage mungkin ya, nggak tahu lah, mungkin lupa lah, bisa dicek lupa aja sama teman-teman yang dengar. Nah, Itu itu tuh udah ada, jadi nggak terkungkung dengan, kalau di kita kan istri itu harus gini, suami harus gini, jadi terkungkung. Terkungkung itu terbelenggu gitu, dengan aturan-aturan yang mungkin udah puluhan tahun ada gitu di budaya kita. Nah, beberapa temen gue juga ada gitu, bukan Gen Z malah, bukan, tapi seumuran gue mungkin ya Gen Y gitu, millennials. Ada juga yang cara menikahnya tuh seperti itu dan mereka baik-baik aja, gaul apa gitu kan, segala macam bebas aja, kayak nggak nikah aja gitu. Pacaran mungkin ya, masih kayak pacaran. Masih kayak pacaran sebebas itu. Walaupun mungkin di beberapa pemikiran kayak kok gitu ya. Iya. Tapi seksi jadi bebas. Hah? Enggak itu juga. Kayaknya nggak sejauh itu sih. Nggak sejauh itu. Bukan marriage, udah bukan open marriage, untuk Emang seks ya. Emang beda ya pemikirannya. Kalau dinilai secara agama mungkin dengan pola pernikahan yang kayak gitu sih, entah ya, kalau ngomongin dosa mah kita nggak tahu lah ya. Cuma Allah yang alam gitu ya. Kalau memang caranya seperti itu dan ternyata tidak melanggar aturan dan ketentuan dari agama, juga kayaknya nggak jadi dosa juga gitu ya, walaupun bebas kayak gitu gitu. Cuman ya itu harus ditelaah lebih jauh sih, maksudnya tindakan-tindakan dari pasangan itu tuh sejauh apa dan apakah jadi dosa atau enggak, itu emang harus patut ditelaah lagi. Cuma itu kan apa, pemandangan baru kan, nggak pernah kita Iya, lihat sebelumnya baru gitu. itu. Fenomena Baru gitu. Cuman kalau berbicara terkait pranikahnya, memang zaman sekarang tuh harus benar-benar yang namanya kesiapan secara mental, kesiapan secara finansial. Mungkin bahasanya jangan mapan kali ya. Iya. Karena kalau mapan itu kan Ya, tandanya harus udah punya sesuatu. dan subjektif kan, nggak ada tolak ukur ya. Ya, nggak ada tolak ukurnya juga, mungkin jadi lebih tepatnya kayak kesiapan finansial, kesiapan emosional juga itu jadi hal penting, apalagi mental dan psikologisnya. Nah, ditambahkan banyak omongan gadget tuh kan secara mental, secara psikologis kan buruk lah ya. Iya. Jadi ya itu dengerin jadi tetangga utang. poin utama juga menikah Kesel. di zaman sekarang tuh. Iya. Karena apa ya? Yang gua rasain, menikah tuh memang beda karena setiap pagi bangun ketemu orang yang sama gitu kan ya, romansanya dengan orang yang sama, dan itu tuh diulang per hari. Makanya
menurut gua ini masuknya ke pranikah nih. Kalian pernah dengar nggak istilah pranikah? Perjanjian pranikah. Iya, penyimpanan. Pernah. Kalau di zaman dulu dan yang gua rasain pada 5 tahun lalu, 6 tahun lalu mungkin waktu gua sebelum nikah, nggak ada sih istilah gitu tuh. Nggak ada. Jadi kayak kita sama-sama suka, kita mau nikah ya udah gitu. Nggak pernah ada perjanjian pranikah. Tapi kayaknya sekarang tuh udah mulai populer ya istilah-istilah itu. Menurut kalian gini deh. Gua kasih pertanyaan, menurut kalian setuju nggak kalau kalian misalkan next gitu kan menikah pakai perjanjian pranikah? Coba Tapi dari- bentar, sebelum mau nanya dulu, itu perjanjian pranikah tuh isinya apa? Kesepakatan bersama. Kayak Iya. Apapun, jadi nggak ada harus gini gitu, enggak. Misalnya Ada misalkan dalam seminggu aku tuh misalkan si istri bilang aku harus me time dalam seminggu sekali. Terus suami juga harus ada waktu olahraga misalkan sama teman-teman. 2 minggu sekali kah atau seminggu sekali. Nah kayak gitu. Itu tuh dibahas sebelum pranikah. Which is secara poin mah bagus sih gitu kan. Aduh, Ricis. bayar anjing di sini. Udah ini aja udah gede ini. Gara deki beting aja itu. denger itu ya. Gimana? Teman saya ada kerja di Ricis. Oh, ada. Siapa tahu denger. Jadi bahas ricis nih. Enggak. Karena sering ngomong aing kabangsatan tadi teh. Nah, jadi menurut kalian gimana pranikah itu gitu? Apakah memang harus ada atau kembali ke subjek? Ya ini kan gue pertanyaan subjektif ya. Iya. Menurut pandangan kalian gimana nih dengan istilah perjanjian pranikah? Coba dari Justin deh. Gampang urang gue. Gak apa-apa sih perjanjian pranikah. Maksudnya kan supaya Ya lu setuju nggak gitu? ya setuju aja. Gak apa-apa, maksudnya kan ya itu tadi nikah kan maksudnya kan seumur hidup. Yes. Bukan yang dirayakan seumur hidup sekali, tapi kan itu kan sepanjang dia hidup kan ya udah sama orang yang sama gitu. Ya supaya mungkin supaya mereka nanti pas ngejalaninnya nggak kaget, mungkin makanya ada perjanjian dulu sebelumnya ya. Ya nggak masalah sih yang kayak gitu mah. Kayak misalkan kita sebenarnya kayak gitu mah kan bukan iya, terus udah gitu kan kayak misalkan kita kayak pas zaman pacarannya aja. Kan kalau orang tua misalkan kita anak cowok gitu, misalkan cowok semua ngapelin anak ceweknya gitu, pasti kan si bapaknya kan minta kayak kalau di luar negeri ya, nggak tahu kalau di sini kayak misalkan jam 10 harus udah di rumah misalkan. Ya kayak gitu kan, kayak misalkan tuh ada perjanjian dulu kan, perjanjian. Jadi main nggak boleh jauh-jauh gitu. Maksudnya nggak boleh lama-lama, sorry. Ya sama kayak nikah juga ya, perjanjian. Berarti kan kalau perjanjian pernikahan berarti kan si cowok sama si ceweknya kan. Iya, bikin kesepakatan. Iya, ya nggak apa-apa, maksudnya kan itu kan biar yang ngejalin kan mereka juga gitu. Nah, jadi kalau anggaplah lu mau menikah dan pasangan lu minta pranikah, perjanjian pranikah, ya lu setuju aja. Nggak apa-apa, gitu ya. boleh. Oke. Kalau Akbar gimana menurut lu, Bar? Kalau gua ya. Tak tadi gitu aja udah. Gua mulu urang nih kagok. Iya. Disemprot pakai baygon. Menurut menurut orang gitu aja udah. kalau menurut orang udah. Udah berarti beres. Belum. Kalau menurut orang ya setuju gak setuju sih. Oke, kenapa tuh? Gak setujunya kalau misal Sama nih. gak setujunya kalau misal kesepakatan mereka tuh nggak masuk akal. Oke. Nah, contoh misalnya si cowok nih dia pengen Mau balik aja. nggak, ini kan bisa Iya, contoh bisa, oke. dia tuh pengen berhubungan sama istrinya tuh misal sehari pengen 8 kali. Oke. Misalkan Ceweknya nggak mau kan kalau gitu. Berarti ya nggak setuju sih kalau gitu. Ya makanya kan ada perjanjian dulu. Iya, makanya orang lagi. Makanya orang bilang orang setuju gak setuju gitu. Oke. Kalau kesepakatannya emang masuk akal, masuk logika, nah ya udah aman-aman aja. Terus emang cuman enggak ini. emang perkembangan zaman sekarang emang kayak gitu. Sekarang ada pernikahan itu kan berarti mereka lagi pacaran kan? Ya nggak selalu harus pacaran sebenarnya. Iya juga sih. Misalkan menempuh jalan ta'aruf. Ya. Terus sudah nanya karakter atau nanya kondisi masing-masing, dan ketika oke lah ini kayaknya bisa, nah baru ada suka ada biasanya. Ya, itu. Ya, setuju nggak setuju ya, Iya. tergantung perjanjiannya. Ya, mungkin tergantung orang-orangnya juga. Oke. Iya.
Itu pendapatnya Akbar tuh. Coba Pip, dari lu gimana Pip? Berat sih Pip eta. Belum. Kalau menurut gua mah Menurut gua mah ya, Gua mah gua mah kan orang Sunda ya. Lama di Bogor Jakarta. ya? Bogor ya? Jakarta aja. Jakarta aja. Ya gimana ya maksudnya? Sebenarnya gak masalah sih, kayak ya udah balik lagi ke pribadi masing-masing kan, ke tiap pasangan beda-beda gitu. Dibilang setuju nggak setuju ya setuju aja sih, tapi cuman gini, mungkin kalau misal emang ada perjanjian pranikah ya, kalau misal emang kan nikah tuh seumur hidup ya. Kalau di apa namanya, itulah pokoknya yang ngejalaninnya ini seumur hidup. Lu mau ngomong apa sih? halus ya saya kan nikah tuh kan seumur hidup ya, harusnya seumur hidup nih kan. Kalau emang karena yang paling susah itu di kehidupan coy, itu konsisten. Iya. Nah kita nggak tahu nih nikah 30 tahun ke depan, apakah mereka masih ingat perjanjian pranikah yang mereka iniin kan gitu kan. Sekarang mah tapi diabadikan loh, diposting anjir. Wah, anjir. Asli. Wah anjing, emang Kayaknya kita lihat tahu di Facebook ada yang kita menikah nih terus diposting perjanjian pranikah, diketik bener. Oh, iya. maksudnya emang gadget kita tuh emang Enggak itu kurang update. Nggak tahu gadget nggak tahu enggak lah. Iya, Iya, ada di beranda. kita kurang Gua update aja kayaknya. lah. Ya emang kita Ya, kurang maksudnya- update kayaknya. Janji-janji nggak masalah, Iya. cuman maksudnya kan kita nggak tahu gitu, saat kita menjalani itu bakal Kayak gimana? gimana gitu kan. Ya bebas lah gimana kalian mau ada janji-janji mau ya terserah. Oke. Cuman kalau menurut gue ya Ya setuju apa enggak berarti intinya? Misalkan lu pribadinya. kalau pribadi gitu. ya Misalkan nih pacarnya Apip misalkan nanti minta ini mau aku ada mau gini perjanjian pranikah. Iya, kayak gitu. Misalkan nanya tuh pacar lu tuh, Kalau gue nanya misal kita Iya. nih mau nikah, gimana? Mau Ini bikin perjanjiannya perjanjian begini, nggak? begini. Nah, iya. Kan sebenarnya mas secara obrolan aja juga bisa kan. Iya. Cuman kan ada yang dituliskan. Kalau Ada yang mah- bahkan sampai tanda tangan tuh. nah, Iya, kalau kan? gue mah nggak terlalu ini yang lebay-lebay gitu, nggak perlu lah gitu. Kayak kalau ngobrol aja kayak gimana nanti nikah kita, nggak usah ada kayak perjanjian tulis gitu Sama resmi. siapa tuh? Hah? Cewek lah. Ya nggak perlu lah gitu. Tapi kalau dia mau janji-janji gitu, kita obrolin aja lah gitu. Iya. Nikah gimana. Terus kan misal kalau kita udah janji kan kita nggak tahu kedepannya tuh situasi dan kondisinya ya gimana. yang tadi gue Iya, sebut iya. kan gitu. Nah, kalau menurut gua malah ya, kalau dari pribadi gua mah nggak setuju. Nah, Kenapa? Karena kondisi ketika menikah tuh fluktuatif, naik turun. Nah, itu yang gue maksud Iya. gitu. Yang susah ngejelasin. Sebenarnya mah nggak setuju kalau gua pribadi mah, cuman tujuan atau mungkin kalau kita telaah gitu ya, kenapa sih ada perjanjian pranikah? Kalau secara objektif ya tujuannya kan baik gitu kan, pengen biar kita tuh satu suara dan selalu ingat sama janji masing-masing, anggaplah seperti itu gitu kan. Makanya karena ini mah sifatnya positif, jadi gua nggak bilang kalau perjanjian pranikah tuh jelek atau nggak perlu gitu, tapi tergantung balik lagi sama pasangannya. Kalau gua pribadi mungkin tidak menyarankan karena ya mungkin ada beberapa poin yang bisa tapi nggak usah dijadikan perjanjian pranikah Nah, gitu itu ya. nggak usah lebay tadi. Makanya mungkin jatuhnya ya kayak gitu mungkin ya pandangan dari kita mah, karena ketika menikah itu ya kondisi tadi fluktuatif, kondisi ekonomi, kondisi mental. Anggaplah misalkan dalam sebulan kita tuh sama pasangan berjanji untuk ada acara main berdua misalkan gitu ya dalam sebulan. Ternyata di bulan itu kondisi ekonomi nggak mendukung. Nah, nggak mungkin bisa Misalkan. dipaksain kan. Nggak bisa Sikonnya, dipaksain. Terus misalkan oke ekonomi ada, ternyata Waktu yang nggak ada atau emang lagi banyak problem problem lah gitu ya, problem eksternal dan internalnya lagi banyak bulan itu kan nggak bisa juga gitu. Nah jadinya mungkin untuk esensi dari perjanjiannya gue bakalan pakai. Maksudnya kayak ketika gue nanti punya pasangan, gue pasti ngomong sama pasangan gue pengen gini.
misalkan gue sekarang sebagai konten kreator, gue nyanyi juga gitu kan ya, terus suka main dalam artian main musik di salah satu kafe lah, anggap seperti itu, bikin konten dan lain-lain. Ya mungkin dalam seminggu gue pasti minta waktu untuk bikin konten gitu. Tapi Itu intinya, tapi nggak nentu. Tentu. Jadi Ya, nggak gitu penting lah perjanjian-perjanjian Iya, itu kan. iya. Yang penting esensinya. Nah, itu. Buat para pendengar mungkin lah ya yang punya pendapat yang berbeda dengan kita atau apa, boleh kok kita komen konten sih. Komen di bawah ataupun mau ngajak diskusi langsung juga kita terbuka lah ya. Iya. Enggak wae. Nanti langsung bisa DM gua atau DM orang-orang yang gua mention nanti. Itu aja paling untuk konten kali ini. Stay tune terus di Rick Jam Podcast Yes. bersama di Joyce. Yeah. Check out our next video. Next podcast. Podcast.